الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نذرة وسرورا
صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Kalau kita hitung jumlahnya ini semua 16 orang ya Pak, 16 orang. Jadi saya teringat dulu ketika penduduk di kota Ankara, waktu itu disitulah tempat istananya Raja Salahuddin, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Datang para panglima dari Irak, dari Baghdad. Kemudian datang ketua asosiasi pemuda-pemuda di kota Ankara, menuntut Sultan untuk segera membebaskan Baitul Maqdis dari Raja Richard, King Richard yang tengah mencengkram Baitul Maqdis. Pasukan salib. Apa kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Kalian lihat dulu wahai para pemuda, seluruh masjid yang ada di kawasan Anatolia, maksudnya Turki, Irak, dan sebagian Jazirah Arab. Kalau masjid-masjidnya sudah penuh salat subuhnya seperti salat Jumat, baru kita berangkat menuju Yerusalem. Kita bebaskan Baitul Maqdis. Tapi kalau masjid subuhnya masih satu saf, dua saf, kita ramaikan dulu masjid. Maka Salahuddin Al-Ayyubi, Allah yarhamu, itu 10 tahun Pak masa dia menciptakan generasi. 10 tahun seluruh masjid yang ada di Anatolia, di Irak, itu dalam waktu 10 tahun diisi oleh para pemuda. Barulah diangkat bendera jihad. Ya, pertama bukan ke Palestina dulu, ke Mesir dulu, untuk mengambil mandat penyerahan kekuasaan dinasti Islamiyah dari Fatimiyah kepada Daulah Al-Ayyubiyah. Nama daulahnya Al-Ayyubiyah. Perang sedikit, akhirnya dinasti Fatimiyah, kan Syiah ya, kalah dan menyerahkan mandat kekuasaan Islam di tangan Daulah Al-Ayyubiyah. Dari Mesir barulah merengsek menuju ke Yerusalem. Kalah semua pasukan salib, termasuk Raja Richard juga kalah, mati terbunuh. Ya. Tapi memang perjuangannya besar dan butuh waktu lama. Maksudnya sabar, kemudian butuh juga hati yang luas, ya, terutama pengurus masjid. Kalau memang ada waktu libur, habiskan untuk mencari kader, untuk mengkader, untuk membina generasi. Ya. Kata Rasulullah SAW, ini untuk anak-anak muda nanti. Wa khasamun nasa yaumal qiyamah bainar ruhi wal jasad. Nanti manusia itu akan dibagi dua dalam ketika menghadap Allah di hari kiamat. Dibagi dua dia Pak. Maksudnya apa? Dipisahkan antara ruh dengan jasad. Jasad pun nanti bisa berbicara Pak, walaupun dia nggak ada ruh, ruhnya dipisah. Maka mereka pun bertengkar. Fayaqulur ruhu lil jasad, maka berkata ruh kepada jasad, anta amalta hadza. Kau yang melakukan perbuatan itu, aku nggak ada ikut campur. Kata ruh, kau yang pergi malam tahun baru menenggak oplosan, kalau di Cirebon kan ya Pak ya. Di sini kan asli semua. Kau yang pergi ke pub sana, pegang cewek, pergi ke cewek, segala macam. Ruh mau lepas tangan. Kemudian kata jasad, ya jasad, kau yang memerintahkan. Aku nggak bisa apa-apa. Tangan ini nggak bisa digerakkan megang tangan perempuan kalau tidak ada keinginan darimu. Kemudian Allah utus malaikat untuk mendamaikan ruh dan jasad. Kata malaikat, inna mislakuma ka'amsalil maq'adil basir.
perumpamaan kalian berdua ini seperti seorang yang pincang, ya, tapi dia bisa melihat, dan seorang yang buta. Ketika berdua masuk ke dalam kebun, kata si pincang, di situ ada buah. Ayo kita ambil. Dia bilang enggak. Inna fil bustan, sesungguhnya di dalam kebun itu fiha samaran, ada buah. Kemudian kata si buta, kalau begitu irkab alayya, naik ke atas pundakku, maka aku akan mengantarkan kamu untuk mencuri buah. Maka kata malaikat, fa ayyukum ma'al mu'tadi, maka siapa duluan yang bermaksiat? Siapa kira-kira Pak duluan maksiat? Si pincang atau si buta? Ya. Kemudian mereka mengatakan kilahuma, dua-duanya yang maju duluan. Karena nggak mungkin si pincang bisa maju kalau tidak menggunakan kaki si buta. Nggak mungkin si buta bisa melihat di depannya kalau tidak ada isyarat dari si pincang. Fa innakuma qad hakamtuma ala anfusikuma, kata malaikat tadi. Sesungguhnya kalian berdua telah memutuskan keputusan untuk diri kalian masing-masing. Dua-duanya ngambil keputusan sendiri. Jadi nggak bisa saling menuduh, ya. Fa innal jasada lirruh, maka jasad itu kepada ruh seperti gunung. Jasad itu gunung, Pak. Waruh rakibuhu, dan ruh itu pendakinya. Nah, jadi maksud malaikat di sini apa? Gak bisa nanti saling menuduh, ya. Yang mengajak aku adalah ruh. Aku hanya pasrah saja, kata si jasad, ya. Kata si jasad, aku hanya melakukan. Yang dapat nikmatnya siapa? Yang dapat kenikmatan yang sementara itu siapa? Jasad atau ruh, Pak? Dua-dua ya dapat. Dua-dua dapat. Kemudian berkatalah para ulama, kata ulama begini, ya ruh, ya jasad, ya, kalaulah kalian berdua tidak mempunyai asupan yang baik, maka ini akan membahayakan bagi diri, ruh dan jasad. Oleh karena itu para ulama mempunyai tips-tips bagaimana menjadi seorang manusia utuh. Ruhnya itu tidak kalah oleh jasad. Kadang-kadang Pak, kita pulang kerja malam jam 10, tiba-tiba pagi itu dinginnya begitu dingin, tidak seperti biasa, ya. Sementara di kamar terpasang heater, selimut tebal, dengar kita azan itu. Tapi jasad itu nggak bisa, ruh itu nggak bisa mengajak si jasad. Karena apa? Karena ruh sudah kalah posisinya dengan jasad. Ada yang jasadnya itu kuat, jasadnya itu lincah, tapi ruhnya pula yang lemah, ya. Ruhnya nggak, ini pengen, ini mau sholat ke subuh ke masjid, ini pengen, tapi ruhnya bilang udahlah, ya, sebentar lagi pertandingan bola, atau sebentar lagi istri baru mandi bersih, misalkan begitu. Macam-macam lah alasan yang dibuat roh. Maka roh dan jasad ini punya makanan masing-masing, ya kan? Kalau jasad, ya, dia itu bisa dikuasai oleh roh yang beriman. Kalau jasad ini dibesarkan ataupun diisi dengan perkara-perkara yang halal, baik materinya ataupun bahannya. Kalau kita masukkan yang haram, jasad akan mengalahkan roh. Sedangkan ruh orang yang tidak membaca Al-Quran, yang tidak sholat berjamaah, yang tidak mendengarkan Al-Quran, maka dia ruh yang haus, ya, ruh yang dia itu tidak punya tenaga. Kita aja Pak, musim dingin ini kalau nggak makan buah, kulit kering. Kalau nggak minum susu, tulang agak ngilu-ngilu kan. Maka jasad kita ini kan butuh yang namanya asupan-asupan yang bergizi. Sementara yang hidup di dalam tubuh kita ini kan dua, jasad dan ruh. Cuman kan kebanyakan manusia
yang dia hanya berpikir kepada rasional, dia hanya ngasih makan jasad saja. Dia kasih makan jasad saja. Berapa banyak anak yang besar jasadnya tapi ruhnya kosong. Kalau masalah membesarkan anak, Pak, kan kita lihat film Tarzan ya, Pak. Tertampar di hutan. 20 tahun kemudian dia masih bayi atau udah besar deh, Pak? Besar. Tanpa orang tua pun jasad anak akan membesar, Pak. Tanpa orang tua. Tapi kalau roh, dia tidak seperti jasad. Kalau dia tidak diisi, tidak dikasih makan, tidak dikasih asupan yang bergizi, yang barokah, maka dia akan tetap menjadi roh yang miskin, roh yang haus, roh yang kokoh. Ya. Jadi kita sebagai orang tua harus kita berikan dua-duanya. Jasadnya kita berikan makanan yang sehat, makanan yang halal, dapat dari yang halal. Ruhnya kita isi dengan mendengarkan Al-Quran, dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga dengan membacakan salawat kepadanya. Sewaktu bayi dipegang ubun-ubunnya, kemudian waktu sekolah, ya, dipegang ubunnya, dibilang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku menitipkanmu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang engkau ciptakan. Kita pegang. Nah, itu dia dalam jaminan Allah itu sampai dia kita jemput. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang memberikan subsidi ataupun protein ataupun asupan yang baik bagi roh dan jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.